Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, mari kita awali kegiatan pada hari ini dengan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan, dan jika di antara kalian ada yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat penyakitnya. Berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan doa belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini materi yang akan kita bahas bersama tentang meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun materi yang akan kita bahas diantaranya adalah yang pertama tentang pengertian iman kepada para Rasul. Kedua, tugas para Rasul. Tiga, sifat-sifat Rasul. 4. Kemuliaan 5 Rasul Ulul Azmi. Hikmah beriman kepada para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul mengandung maksud meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Para Rasul bertugas menyampaikan wahyu dari Allah untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Imran ayat 164 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran surat Al-Imran ayat 164. Baik anak-anakku sekalian, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia sendiri sehingga dapat diteladani. Umat Islam wajib mengimani seluruh Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita tidak hanya diperintahkan untuk mengimani Nabi Muhammad SAW, tetapi juga harus meyakini seluruh utusan Allah sepanjang zaman yang jumlahnya ada 25 Rasul. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, mari sama-sama kita nyanyikan dulu 25 Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'eb, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Baik anak-anakku sekalian, berikutnya tugas para rasul. Para rasul memiliki tugas yang diamanahkan Allah kepada mereka. Mereka merupakan manusia terpilih yang sengaja diutus oleh Allah untuk memperbaiki keadaan kaumnya. Adapun rinci tugas dari para rasul sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. 3. Sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat, dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka. 4. Membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Selanjutnya sifat-sifat para rasul. Adapun sifat-sifat tersebut adalah: yang pertama, sifat wajib. Sifat wajib bagi rasul ada 4, yaitu: A. Sidik, artinya berkata benar. B. Amanah, artinya dapat dipercaya. C. Tabligh, artinya menyampaikan. D. Fatonah, artinya cerdas. Sifat yang kedua yaitu sifat mustahil. Adapun sifat mustahil bagi rasul ada 4, yaitu: A. Kazib, artinya dusta. B. Khianat, artinya tak dapat dipercaya. C. Kitman, artinya menyembunyikan. D. Balada, artinya bodoh. Sifat yang ketiga yaitu sifat jaiz. Adapun sifat jaiz para rasul adalah aradul basyariyah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, haus, lapar, letih, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah sifat-sifat para rasul yang perlu kita ketahui. Mudah-mudahan kita dapat meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah Rasul Ulul Azmi. Kalian sudah tahu bahwa Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25 orang. Di antara 25 Rasul tersebut, ada 5 Rasul yang diberi gelar Ulul Azmi, yang artinya
orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun 5 rasul tersebut adalah: 1. Nabi Nuh alaihi salam, 2. Nabi Ibrahim alaihi salam, 3. Nabi Musa alaihi salam, 4. Nabi Isa alaihi salam, 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul ulul azmi diberikan mukjizat, kemampuan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umatnya percaya bahwa dirinya adalah seorang rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi ulil azmi adalah: Nabi Nuh alaihi salam diberi mukjizat oleh Allah dapat membuat perahu yang sangat besar yang dapat memuat semua umatnya yang beriman kepada Allah dan semua jenis hewan yang hidup pada zaman tersebut sepasang-sepasang. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam adalah tidak terbakar oleh api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Ketiga, Nabi Musa alaihi salam, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam adalah tongkatnya dapat berubah menjadi ular raksasa, tangannya dapat mengeluarkan cahaya ketika diminta bukti atas kerasulannya, serta dapat membelah laut merah menjadi jalan ketika dikejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Yang ketiga, Nabi Isa alaihi salam, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam adalah dapat mengobati berbagai macam penyakit yang sulit disembuhkan, membuat burung dari tanah, dan dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal walaupun sebentar. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah terbelahnya bulan menjadi 2 walaupun hanya tampaknya, dapat mengeluarkan air dari kelah-kelah jarinya. Al-Quran sebagai kitab yang paling lengkap dan sempurna serta selalu dijaga kemurniannya sampai akhir zaman, serta peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram sampai Sidratul Muntaha. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para ulil azmi. Hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah yang dapat kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah: yang pertama, meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul seperti bersikap adil, jujur, kesabaran, keteguhan, dan semangatnya dalam berdakwah menegakkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, umat-umat terdahulu mengalami kehancuran dan mendapat azab dari Allah karena mereka ingkar, sombong, dan menyekutukan Allah. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga keimanan dan perilaku kita agar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah agar negeri kita mendapatkan kemakmuran dan keberkahan. Dan yang keempat, kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kalian tentunya menjadi semakin tahu, bukan, bahwa Allah mengutus manusia pilihan, yaitu para rasul, untuk menyampaikan wahyu atau risalah yang telah diterimanya kepada umat-umatnya. Begitu, marilah sama-sama yuk kita teladani sifat-sifat rasul-rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kita laksanakan. Baik anak-anakku sekalian, ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kalian semua.
dan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.